الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم قومي حيا القومامة كل من يأتيك يوم قومي حيا القومامة Siapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku siapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu ya lal-watan hubbul watan minal iman wala takum minal hirman inhadu alal watan ya lal-watan ya lal-watan ya lal-watan hubbul watan minal iman wala takum minal hirman inhadu alal watan Indonesia biladi anta unwanul fakhoma kullu man ya'tika yawma qawmi hayya qawmi mama kullu man ya'tika yawma qawmi hayya qawmi mama Siapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku siapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu Saya kira bobot, Deris. Baik, terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Sekolah Literasi Jilid 1 yang akan disampaikan oleh Saudari Hana. Kepadanya disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pengelola bidik misi IAIN Kediri, yang saya hormati Ketua Umum
Formadiksi KIPK IAIN Kediri, dan teman-teman peserta kegiatan literasi Sekolah Literasi Jilid 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat, berkah, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menyimak bersama acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah mengajari kita ilmu tauhid sehingga dapat kita jadikan pegangan hidup hingga akhir hayat nanti. Saya selaku Ketua Pelaksana Sekolah Literasi Jilid 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam acara kali ini. Dan tak lupa juga saya haturkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja keras sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita bisa mencetak penulis muda yang berkompeten dan dapat mewujudkan sejuta perubahan sesuai dengan tema yang kita usung pada kegiatan kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Hana sampaikan terima kasih. Memasuki sambutan yang selanjutnya, formadiksi KIPK Institut Agama Islam Negeri Kediri kepada saudara Ali Musyafa Ahmad dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya hingga kita dapat bertemu di acara Sekolah Literasi Jilid 1 ini. Dan kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan terang benderang yakni Adinul Islam. Yang terhormat Ketua Pengelola Bidik Misi Formadiksi IAIN Kediri yakni Bapak Wahidul Anam MAG dan juga jajarannya, dan yang terhormat Bapak Lukman SOS dan juga Bapak Adi Nugroho sebagai Radar Kediri sebagai pemantau nanti, dan juga yang terhormat Kang Mas Aji Muhammad Alfian Purnama Aji SPD. Perlu disampaikan di sini, Sekolah Literasi Jilid 1 ini sebagai perkembangan arus zaman ini dan juga sebagai proses dalam kita belajar dan juga berkarya di masa depannya nanti. Dan selanjutnya perlu diketahui juga kita sudah berada di zona dalam 4.0, yakni bahkan lebih dari itu. Kita dituntut untuk belajar lebih maju, belajar dengan tentang teknologi, dan juga kita berkarya semampu kita semuanya. Dan semoga kita proses di Sekolah Literasi Jilid 1 ini semoga kepada khalayak umum untuk semuanya nanti. Dan perlu kita ketahui juga untuk sekolah literasi ini kepada teman-teman semuanya, gunakan dengan sebaik mungkin dan berkaryalah sebaik mungkin untuk mencetak kader-kader penulis bangsa seperti itu. Dan tidak lupa juga kepada teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasi dan juga panitia yang sudah menyiapkan dan berbagi tenaga
dan semoga untuk kedepannya nanti dan sekolah literasi jilid 1 ini berkelanjutan, semoga lancar dan semoga mendapatkan manfaat dan barokah untuk semuanya dan dapat berkarya untuk bangsa semuanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, tidak panjang melebar juga, biar nanti teman-teman bisa secara maksimal dalam belajar di sekolah literasi jilid 1 ini. Sekian, kalau ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Memasuki sambutan yang selanjutnya, yakni sambutan dari Pengelola Permadiksi KIPK Institut Agama Islam Negeri Kediri. Bapak Khainuddin MAG, Ibu Atik Masfia MM, pengurus Permadiksi yang mudah-mudahan selalu diberi kekuatan oleh Allah, menjalankan amanah organisasi, serta panitia Sekolah Literasi Jilid 1 yang alhamdulillah pada hari ini sudah akan dimulai kegiatannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti sekolah literasi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengelola, pengurus, pemateri, narasumber juga barangkali sudah hadir serta adik-adik sekalian. Menjadi penerima bantuan beasiswa bidik misi berarti kita semua sudah siap untuk meningkatkan kapasitas kita, baik kapasitas secara intelektual, spiritual, maupun kapasitas emosional kita. Karena kemampuan-kemampuan tersebut bisa jadi tidak kita dapatkan di ruang-ruang kelas, karena ruang kelas hanya terbatas pada materi-materi dan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya program studi maupun fakultatif. Skill menulis, skill membaca, menganalisis, saya kira tidak banyak disajikan atau tidak banyak menjadi fokus di sekolah maupun di perguruan tinggi. Hingga seringkali saya terutama sebagai dosen, misalnya sering melihat mahasiswa kesulitan bagaimana menyusun sebuah makalah, bagaimana menyusun sebuah kalimat dalam menulis. Padahal antara menulis dan berbicara sesungguhnya ada korelasi yang kuat. Setiap hari kita berbicara, ngobrol dengan teman-teman, tetapi kemampuan kita untuk menuliskan apa yang ada dalam kepala kita atau apa yang biasa kita ucapkan ini sulit. Dan seringkali ini diabaikan di kurikulum yang ada di sekolah maupun di perguruan tinggi. Meskipun hakikatnya perguruan tinggi adalah tempat di mana mahasiswa secara secara individu dia harus aktif 75% untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Karena itu
kita tidak bisa menyalahkan program studi ataupun kampus, tapi kita harus bisa mengembangkan diri di ruang-ruang yang lain yang bisa menambah kemampuan dan skill kita. Nah, sekolah literasi ini saya kira menjadi satu jawaban yang penting untuk kita, karena saudara akan dilatih bagaimana saudara tidak hanya menjadi seorang pendengar saja, menerima informasi apa adanya, tapi juga saudara mampu untuk bisa mengklarifikasi, bisa memvalidasi data yang diterima. Lebih dari itu, literasi ini menuntun kita untuk berpikir kritis agar cara kita membaca fenomena, cara kita membaca data, serta realita yang ada di sekitar kita, ini tidak hanya dalam satu pandangan yang kaku. Realita ini sangat majemuk, perspektifnya bisa kita peroleh dari berbagai macam perspektif, sehingga kalau orang sudah memiliki perspektif yang luas, dia tidak akan mudah terombang-ambing oleh isu atau oleh ajakan-ajakan yang sifatnya membodohi, gitu ya. Anda atau kita tidak mudah untuk termakan hoax dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa fenomena hari ini kita tidak mungkin lepas dari dunia digital, dunia media sosial, di mana informasi sedemikian rupa, dan kita dituntut untuk dewasa dalam memilah dan memilih informasi mana yang benar dan yang baik. Tidak semua yang kita dengar itu harus kita share, karena belum tentu yang kita dengar, yang kita baca itu adalah satu kebenaran. Perlu ada klarifikasi, tabayun, apakah itu benar atau tidak. Jangan sampai kita menambah masalah dari persoalan yang salah yang dikirim oleh orang lain. Karena informasi yang salah bisa berbuntut pada fitnah. Fitnah itu ibarat bulu, ibarat bulu yang kalian bawa, atau kapas yang kalian bawa, naik motor, lalu kapas itu terbang kemana-mana. Ketika kapas terbang, dia akan hinggap kemana-mana, sejauh mungkin yang bisa dia jangkau. Sementara kita tidak tahu siapa pemilik awalnya. Maka dari itu saya kira minimal pengurus anggota Formadiksi, penerima KIP atau siswa ya, atau mahasiswa sekolah literasi ini, minimal dia menjadi agen bagaimana menangkal hoax, dan lebih dari itu dia menjadi agen penyebar Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang aktif mendakwahkan Islam secara benar, Islam yang tidak memihak pada kelompok-kelompok politik tertentu, tapi Islam yang memihak pada kebenaran. Islam yang memihak pada kelompok-kelompok yang dimarginalkan dan lain sebagainya. Ini tugas kita bersama. Jadi sekolah literasi harus sampai pada taraf itu. Namun yang paling mencolok saya kira literasi yang digagas oleh teman-teman Formadiksi adalah upaya agar kita semua mampu melek digital, bisa menyebarkan informasi-informasi yang baik melalui kanal-kanal atau channel-channel yang dimiliki oleh Formadiksi, YouTube-nya, lalu website-nya, media-media sosialnya, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, itu mampu diisi dan diramaikan dengan informasi-informasi yang baik, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang sudah dilaksanakan oleh Formadiksi. Selain itu, ide-ide gagasan cerdas dari teman-teman semuanya bisa dituangkan dalam tulisan-tulisan itu. Dan sekali lagi, itu catat sebagai karya teman-teman semuanya yang bisa dikenang oleh teman-teman di kemudian hari maupun oleh anak cucu kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon ikuti kegiatan ini dengan baik. Jika memang dirasa kurang cukup latihan secara online, mudah-mudahan ketika pandemi sudah berakhir kita bisa melanjutkan dengan yang offline gitu ya, biar kemampuan kita dalam literasi ini semakin baik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.
Dan saya mohon izin, saya juga ada rapat di fakultas ya. Mudah-mudahan nanti kalau masih ada waktu bisa gabung kembali. Terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan lancar. Akhirul kalam, wallahul muwafiq. Nggak perlu dibuka ya? Nggak ada ya? Langsung tutup saja ya? Nggak ada dibuka kan? Dibuka, Pak. Baik, kalau dibuka, baik. Marilah kita buka kegiatan Sekolah Literasi Jilid 1 Forma Diksi KIPK IAIN Kediri tahun 2021 ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ala hadiniya wa kulli. Al-Fatihah. Iya kan, iya kan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan memasuki acara yang terakhir, yakni doa kepada saudara Sadiq Fuad. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaurillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal ma'idil qarrabin. Allahumma Inna min ilmi wa zayyina bilayna ma'rifil ilmi wa asin akhlaqana bil hilmi ya sayyidana abba fadlik wa anshur alayna min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma najjina fil imtihan, Allahumma najjina fil imtihan, Allahumma najjina fil imtihan. Allahumma inna nas'aluka ilma wal barakah. Allahumma inna nas'aluka ilma wal barakah. Rabbi shrah lana sudurana yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzuka minal hammi wal hazan wa a'udzuka minal azzi wal kasal wa a'udzuka minal jubni wal bukhl wa a'udzuka min ghalabil dayni wal qahri rijal. Bismillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biridwanillah wa syafa'ati rasulillah barakati jami'a awliyaillah lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara sudah selesai. Apabila ada perkataan atau tindakan saya yang kurang berkenan di hati para peserta literasi jilid 1, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman jangan keluar dulu ya. Hari ini kita akan melaksanakan webinar. Nah, yang akan dipandu oleh moderator yakni Saudari Rahmi Jiharka. Kepada Saudari Rahmi Jiharka dipersilahkan. Terima kasih banyak kepada Kak Istiqomah selaku Master of Ceremony pada acara sekolah jilid 1 kali ini. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Masih mute. Sudah? Sudah. Saya ulangi lagi, terima kasih banyak kepada Kakak Istiqomah selaku Master of Ceremony di acara Sekolah Literasi Jilid 1 kali ini. Langsung saja ya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Jiharka. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya Sekolah Literasi Jilid 1 kali ini. Webinar Sekolah Literasi Jilid 1 kali ini bertemakan mencetak penulis muda, mewujudkan sejuta perubahan, di mana nanti teman-teman akan mendengarkan langsung pemaparan materi yang tentunya dari pemateri yang sangat kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Adi Nugroho, selaku manajer atau redaktur digital di Radar Kediri. Baik, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Bapak Adi Nugroho. Data diri, nama lengkap yaitu Bapak Adi Nugroho, tempat tanggal lahir Kediri 20 Mei 1986, alamat Jalan Kawi, Mojoroto, Kota Kediri, nomor HP mungkin bisa dicatat 082 338 116 484. Saya ulangi lagi 082 338 116 484. Alamat email adinugroho.ohorgunida@gmail.com. Riwayat pendidikan SDN Mojoroto 1 Kota Kediri, SMP 1 Kediri, SMA 1 Kediri, dan S1 di Universitas Airlangga Surabaya dengan jurusan Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pengalaman kerja tahun 2010 sampai 2015 menjadi wartawan di Kediri, 2015 sampai 2017 menjadi wartawan dan asisten redaktur di Nganjuk, tahun 2017 sampai 2019 menjadi redaktur sport, dan sampai sekarang menjadi manajer atau redaktur digital di Radar Kediri. Membacakan peraturan kegiatan pada kali ini. Yang pertama, yaitu on kamera saat acara berlangsung. Yang kedua, hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, screenshot acara di bagian akhir sebagai absensi. Yang keempat, mengikuti role play. Dan yang kelima, mengikuti audio saat mute audio saat pemateri memaparkan penjelasan. Dan yang terakhir yaitu sertifikat
dan kuota atau pulsa akan dibagikan kepada teman-teman paling lambat H+7 dengan syarat mengikuti kegiatan 4 hari berturut-turut dari tanggal 18 sampai 11 Februari 2021. Baik teman-teman, saya harap teman-teman hari ini bisa aktif bertanya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, nanti bisa langsung dituliskan di room agak diperbanyak supaya teman-teman, saya juga tahu teman-teman mungkin ingin bertanya soal apa, jadi mungkin bisa diperbanyak menjadi 30 menit atau 20 menit lah setidaknya, sehingga nanti banyak yang bisa bertanya. Atau di sela-sela saya bicara, kalau ada misalnya yang ingin bertanya, nanti saya akan beri kesempatan untuk ngomong. Mbak Rami, ini saya saja berarti ya? Atau ada pemateri lain? hanya Pak Adi hari ini. Oke. Terima kasih. Tadi melanjutkan yang dikatakan oleh Pak Khairul Umam ya, Pak Khairul Umam terkait dengan hoax, bahwa dewasa ini memang kita banyak melihat atau mendengar atau menonton hoax di mana-mana gitu. Jadi teman-teman pasti tahu itu di berita ada yang tidak benar dan itu sering dikatakan sebagai hoax. Lalu bagaimana cara memilahnya? Ini yang sebenarnya perlu, istilahnya perlu apa ya? Perlu pengetahuan, istilahnya perlu pengecekan, cek dan recheck antara berita satu dan berita lainnya. Karena hoax itu terbagi dalam banyak dimensi. Ada yang disinformasi, ada yang misinformasi. Jadi ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Orang mungkin bisa percaya pada sesuatu dan itu tidak disengaja bahwa ingin menyebarkan hoax, tapi karena dia sudah percaya pada hal itu, akhirnya kemudian dia sebarkan ke teman-temannya, ke grup-grup WA misalnya. Ini teman-teman bidik misi ada grup WA, mungkin bisa disebarkan di sana. Dan dia tidak sengaja bahwa yang disebarkan ternyata adalah hoax. Kemudian ada hoax yang disengaja. Nah, yang begini ini yang biasanya bisa kita sebut sebagai apa namanya, jahat lah begitu. Orang-orang yang jahat yang menyebar hoax dengan sengaja. Tujuannya macam-macam, ada yang bertujuan cuma iseng, ada yang bertujuan kemudian memecah belah, ada yang bertujuan mungkin untuk memang mendisinformasi berita. Jadi yang benar seperti ini tapi dikasih bumbu-bumbu atau diplesetkan atau dibelokkan sehingga menjadi hoax. Jadi banyak faktor yang bisa dilihat di sana. Untuk teman-teman panitia, saya bisa share screen enggak? Bisa ya? Bisa kan? Bisa. Oke. Oke. Ini teman-teman bisa menanggapi, mungkin ada yang pernah tahu foto ini enggak? Iya Pak, pernah tahu. Ada yang tahu ya? Pernah tahu ya? Belum, Pak. Belum, ada yang belum, ada yang pernah. Karena Belum tahu ya. Pak. Belum tahu ya? Belum, Pak. Menurut kalian foto Belum, ini apa? Pak. Mungkin ada yang mewakili menjawab. Yang paling semangat tadi mungkin bisa mewakili menjawab. Kira-kira yang terlihat dari foto ini apa? Foto keluarga mungkin. Foto keluarga, Pak. Anaknya nurun ibunya itu. Anaknya nurun ibunya. Oke, mungkin ada yang sudah tahu. Pernah baca. Ibunya operasi plastik. Nah, ibunya operasi plastik. Ada yang jawab seperti itu. Oke. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lah. Anaknya matanya sipit-sipit, Pak.
Oke, siap, siap. Persilakan Mbak. Ibu Wajah asli ibunya, Pak. paling anak ini. Mengapa tidak ada yang menduga wajah asli ayahnya? Karena kayaknya yang kelihatan operasi plastik ibunya, Pak. Oke, yang Itu bukan keluarga, Pak. bukan Yang keluarga. sampai pernah dibully. Oke. Ada yang sudah tahu mungkin beritanya, ya? Iya, sudah pernah. Ini adalah kisah seorang model dan semua yang ada di foto ini adalah model. Jadi ada yang bilang tadi bukan keluarga, benar. Ini bukan keluarga sebenarnya. Ini adalah foto untuk keperluan iklan, keperluan advertorial di cetak maupun untuk majalah-majalah biasanya. Nah, keperluan ini digunakan untuk iklan, namun disalahgunakan kemudian menyebar sebagai hoax, seolah-olah sang istri ada cerita begitu, ada narasi ditambahkan sang istri mengoperasi wajahnya sehingga berwajah cantik, tapi kemudian ketika melahirkan ketiga anaknya, kemudian ternyata hasilnya seperti itu gitu. Nah, padahal foto ini adalah foto sebuah reklame, sebuah advertorial, sebuah iklan. Jadi iklan di media massa begitu. Kalau tidak salah ini iklan dari pemerintah yang bilang bahwa pede aja gitu dengan tubuhmu, nggak usah operasi plastik. Ya memang temanya itu. Cuma ini bukan kisah nyata. Tapi terlanjur menyebar dengan narasi yang ya mungkin ada orang yang iseng atau kemudian ada pemberitaan yang tidak sesuai, kemudian itu dipercaya bahkan di grup-grup WA di Indonesia begitu, di grup-grup Facebook di Indonesia begitu, ini dipercaya sebagai cerita yang benar. Jadi si cewek operasi kemudian melahirkan anak, kemudian akhirnya diceraikan, kemudian dia seterusnya. Tapi ini adalah bukan kisah nyata. Sang wanita yang bernama Hediyah sampai kemudian harus kehilangan pekerjaannya, harus kehilangan kepercayaan dirinya, harus kehilangan semuanya karena berita hoax itu. Jadi dampak hoax itu sangat besar sekali. Sehingga bisa menyebabkan orang-orang seperti Hediyah ini harus berkali-kali menjelaskan di tayangan televisi bahwa apa yang terjadi di foto itu tidak benar, bukan kisah nyata, bukan foto keluarga, tetapi adalah sebuah iklan yang diplesetkan, yang dibelokkan oleh orang lain sehingga seolah-olah dia operasi plastik. Dia sebenarnya artis dan dia tidak operasi plastik. Walaupun dia operasi plastik, harusnya dia tidak dibully seperti itu. Kalaupun itu operasi plastik. Jadi memang kita, terutama saya berharap juga mahasiswa bisa ikut menghentikan hoax-hoax yang beredar di dunia lah, di dunia maya maupun di dunia nyata. Hoax-hoax itu kita harus bersama-sama ikut menghentikannya. Caranya bagaimana? Caranya juga harus sadar bahwa ciri-ciri berita, terutama berita yang bagus itu seperti apa, berita yang baik itu seperti apa. Terus yang paling penting, termasuk nanti kalau kalian bercita-cita jadi wartawan atau pengen jadi penulis, itu adalah apa istilahnya, curiosity. Jadi kita itu jangan mudah percaya gitu, harus selalu mencari hal yang baru dan benar sebenar-benarnya apa begitu, dan kita jangan mudah percaya pada langsung percaya. Percaya boleh, tapi jangan langsung percaya. Misalnya di sebuah media, bilang saja Radar Kediri begitu, atau media-media yang tidak kalian kenal sebelumnya, kalian baca, jangan mudah percaya pada itu dulu, sebelum meng-cross-check ke beberapa sumber lain. Misalnya ada berita tentang pesawat jatuh, Sriwijaya Air begitu. Jadi jangan langsung percaya, oh jatuh begitu, tapi diklarifikasi, dicek dulu di media-media lain. Apalagi kalau yang menyebarkan bukan
media mainstream. Gitu. Media mainstream ini maksudnya media yang kalian kenal. Ada kemudian dewasa ini karena kemudahan untuk membuat website, kemudahan untuk menuliskan berita dan menguploadnya dengan ponsel mungkin, dengan laptop mungkin, itu membuat banyak berita-berita yang tidak sesuai atau tidak melalui verifikasi yang jelas, editing yang jelas, jadi akhirnya kemudian berita itu melenceng dari apa yang seharusnya diketahui oleh publik. Oke, seperti yang saya katakan tadi, yang harus dibedakan dalam memahami hoax itu adalah misinformasi atau disinformasi. Ini harus dibedakan. Misinformasi itu informasinya salah, namun orang yang membagikannya percaya itu benar. Sementara disinformasi itu informasinya salah, namun orang yang membagikannya tahu itu salah. Artinya ini disengaja. Jadi ada yang tidak disengaja, ada yang disengaja. Disengaja ini sengaja didiskan, sengaja dipelencengkan begitu. Sementara yang miss ini mungkin orangnya tidak tahu bahwa itu informasi yang salah, kemudian dia membagikannya dan percaya bahwa informasi itu benar. Oke, lanjut saja. Ini pernah ada Twitter dari Bapak Tifatul Sembiring. Bapak Tifatul Sembiring ini dulu Menkominfo, tapi beliau juga bisa terkena hoax. Tapi beliau ini terkategori bahwa misinformasi. Beliau percaya bahwa yang ada di foto dan dinarasikan di bawahnya itu benar, padahal itu salah. Jadi beliau tidak sengaja membagikan ini kepada temannya. Mas Sahal AS ini juga seorang politisi begitu, seorang cendekiawan. Yang dibagikan foto yang melenceng sebenarnya dari cerita aslinya. Ini kan tertulis Muslim of Burma. Namun sesungguhnya yang terjadi itu bukan itu, melainkan ada narapidana atau ini sepertinya aksi demonstrasi dulu kalau nggak salah, yang bukan di Burma. Jadi antara foto dan narasi itu tidak sama dan Bapak Tifatul Sembiring ini percaya bahwa itu benar. Padahal ini salah dan dia tidak sengaja membagikannya dan seolah-olah, Masya Allah, lihat ini Mas. Nah, ini seolah-olah ini mempercayai bahwa ini benar, padahal tidak. Informasinya salah, yang membagikan percaya itu benar. Artinya tidak disengaja. Aslinya di Taipei, Thailand. Ini adalah aksi demonstrasi, kemudian ditertibkan oleh tentara dan polisi, kemudian terjadi seperti itu. Kemudian hal ini, misalnya teman-teman secara jeli melihat apakah ini hoax atau enggak. Ini Ketua BEM UI, Universitas Indonesia. Kerabat sebut jadi takwa alami gangguan jiwa sejak Jokowi menjadi presiden. Beritanya provokatif, beritanya ya ada orang percaya, ada orang enggak, tapi saya yakin, misalnya saya grade begitu, kalau kalian mahasiswa pasti ada di grade A atau B lah setidaknya. Sementara orang awam yang di desa begitu mungkin di grade C. Dan ada orang lagi yang apatis dan tidaknya itu di grade bawah. Tapi saya yakin kalau mahasiswa pasti ada di grade A dan bisa paham bahwa apa yang ada di tulisan ini belum tentu benar. Dari mana ngeceknya? Kita bisa ngecek di bagian sini, bagian kanan ini. Ini kalian pasti akan tahu atau bagian atas bahwa ini dibagikan via Instagram. Fotonya ini bisa jadi diedit dan ternyata benar, ini jadi takwa adalah orang yang memberikan kartu kuning kepada Jokowi. Itu sebenarnya map, kemudian seolah-olah memberikan kartu kuning, kemudian ditangkap oleh wartawan bahwa dia mengkritik presiden, seolah-olah sudah mendapat kartu kuning begitu. Seperti dalam sepak bola, kartu kuning itu artinya peringatan, kalau kartu merah itu kan artinya sudah keluar begitu. Nah, dia memberikan kartu kuning ini ditangkap oleh media, tapi ada orang-orang yang kemudian memplesetkan dia sehingga seolah-olah dia mengalami gangguan jiwa seperti ini. Ini akunnya Joker Politik di Instagram, kemudian ya, seperti ini. Padahal berita aslinya yang dikeluarkan oleh detik.com seperti ini. Ketua BEM UI jadi takwa, luruskan salah paham tweet promosi PKS.
Jadi bisa saja itu foto diedit kemudian seolah-olah itu menjadi berita dari media mainstream, tapi ternyata itu adalah berita yang judulnya di atasnya itu diedit. Nah, kita bisa lihat yang sebelumnya. Nah, gangguan jiwa sejak Jokowi terpilih menjadi presiden, tapi nah, ternyata yang asli ketika kita cek di detik.com yang ada ini. Gitu. Nah, ini namanya disinformasi karena yang membagikan itu tahu itu salah dan dia memang sengaja mengedit supaya salah, supaya ada tujuan tertentu gitu dan menyebarkannya secara sengaja. Informasinya salah, orang yang membagikannya tahu itu salah. Nah, ini macam-macam dis atau misinformasi yang terjadi di dunia media begitu, yang bisa disebut sebagai dunia pers begitu, tapi biasanya dilakukan oleh apa istilahnya pers abal-abal begitu, yang tidak melalui verifikasi yang jelas. Kalian bisa mencontohkan Tempo, Kompas, Jawa Pos, Radar Kediri seperti itu adalah media yang memiliki maaf, media yang memiliki kredibilitas untuk menelurkan berita-berita yang valid begitu, karena prosesnya panjang. Di Radar Kediri misalnya dari berita ditemukan oleh wartawan atau ditulis oleh wartawan itu melalui proses yang cukup panjang. Prosesnya ada melalui verifikasi yang dilakukan oleh wartawan kepada narasumber, kepada beberapa narasumber untuk membandingkan itu apakah itu valid atau tidak, kemudian diunggah ke redaktur, redaktur kemudian memilih, menseleksi, mencek lagi ke wartawannya seperti apa, kemudian dari redaktur akan diolah lagi oleh pimpinan redaksi apakah ini layak sebagai berita, dikelola untuk halaman berapa dan sebagainya macamnya, baru kemudian diletakkan di koran. Terakhir itu juga dicek secara terukur lagi tentang berita-berita yang kemudian oh ini masih kurang begini dan prosesnya itu panjang. Walaupun kemudian harus terbit harian, kita melakukan proses yang cukup panjang di sana supaya kemudian hal-hal yang dis atau misinformasi seperti ini bisa dihindari. Beda lagi dengan media sosial atau mereka yang memanfaatkan website untuk membuat informasi-informasi yang sengaja menyimpang dari sesungguhnya. Konten asli atau palsu begitu, aspal begitu, konten fabrikasi, konten yang tidak nyambung begitu antara judul dan isinya, biasanya untuk kepentingan clickbait seperti ini, konteksnya salah, konten yang manipulatif. Jadi hoax itu terdiri dari ini. Saya berharap nanti teman-teman setelah dari webinar ini bisa memilah-milah begitu secara lebih terukur. Ini hoax yang macam apa sih? Kalau ini hoax, ini yang macam apa? Jadi tidak gampang begitu untuk melihat suatu berita yang ada juga yang sebenarnya itu benar yang sengaja bilang bahwa itu palsu gitu. Itu juga pernah terjadi. Jadi beritanya asli, beritanya valid begitu, tapi di bawah komen-komennya alah berita apa itu? Berita palsu itu seperti ini. Ya, itu memang butuh kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menilai. Next, ini contohnya satir. Satir itu menyindir lah, untuk lucu-lucuan, tapi berpotensi untuk membodohi. Nah, ini seperti gambar yang di kiri itu kecapean kerja, sementara yang di kanan kekenyangan. Nah, ini terjadi saat peristiwa politik di Indonesia yang terbagi dua kubu itu. Ya, padahal bisa saja sama-sama kecapean kerja atau bisa saja sama-sama kekenyangan begitu. Tapi seolah-olah yang menterinya Pak Jokowi, teman-teman harus bijak untuk melihat hal-hal seperti ini. Padahal bisa-bisa sama-sama kecapean kerja gitu. Kemudian konten yang menyesatkan atau misleading sengaja dibuat menyesatkan untuk membingkai sebuah isu atau menyerang individu. Nah, ini kita memberi istilahnya dipelintir begitu, dibelokkan, disengaja dibelokkan untuk membuat sesat orang. Nah, ini seperti ini. Contohnya, Jokowi berkunjung ke Afghanistan.
Innalillahi, Afghanistan diguncang gempa 6,1 skala Richter pasca kunjungan Jokowi. Beritanya benar bahwa ada gempa, benar bahwa Jokowi berkunjung, tapi kisah ini dihubung-hubungkan begitu. Jokowi berkunjung pada Senin, tanggal 29, 2018 Januari. Gempanya terjadi setelahnya, 31 Januari. Nah, peristiwa yang tidak terkait ini dihubung-hubungkan. Jadi seolah-olah karena Jokowi datang, karena Jokowi datang, gempa terjadi. Kemudian konten aspal. Nah, ini biasanya untuk clickbait. Semacam ini biasanya lazim digunakan. Karena asalkan beritanya benar, ini oke-oke saja. Asalkan di sana misalnya Ariel ditangkap polisi. Bayangan kalian pasti Ariel Noah begitu, Ariel Peter Pan, Nasril Iza Irham gitu. Pasti seperti itu. Atau Rano Karno ditangkap polisi ya. Seolah-olah bayangan kalian artis, gubernur begitu, pejabat. Nah, padahal bukan, cuma namanya saja yang sama. Ini konten yang aspal lah. Ini biasanya digunakan untuk clickbait, untuk memperbanyak klik. Masih boleh, asalkan di dalamnya itu memang namanya Ariel, memang namanya Rano Karno, tidak dibuat-buat. Konten fabrikasi, konten yang sengaja dibuat untuk menyesatkan, sama sekali tidak ada faktanya atau 100% tidak benar. Ada yang kenal ini? Ada yang tahu pasti? Atau belum tahu? Oke, ini dikatakan sebagai ahli vaksin, begitu. Bernard Mahfuz, doktor, begitu. Tapi sebenarnya tidak. Kalau kalian cek, ini bukan, sama sekali bukan itu. Kemudian ada tidak nyambung, jadi sidang cerai kedua, Veronica bongkar kebohongan Ahok selama ini. Astaga, miris mendengarnya. Kalau kalian cek berita ini, mungkin saat ini masih ada atau enggak, ini di dalamnya sama sekali tidak ada cerita soal kebohongan. Jadi enggak ada cerita tentang itulah. Ini antara judul sama isi enggak nyambung. Jadi untuk mungkin kebutuhan clickbait juga. Ada yang konteksnya salah. Jadi konteksnya seolah-olah A, tapi aslinya di dalam konteks aslinya B. Jadi mencomot tulisan begitu aja. Nah, ini konten manipulatif, sengaja diedit atau direkayasa dengan narasi tertentu sehingga melenceng atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Jadi di sini ada narasi bahwa orang ini telah melodai Al-Quran dan menguncingi Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Ini untuk memancing emosi bisa, untuk memecah belah bisa, untuk hal-hal lain juga bisa. Nah, kalau orang yang cerdas dia pasti akan melihat benar-benar nggak sih, jangan-jangan ini hanya kostum, jangan-jangan ini terjadi di karnaval misalnya, dan itu memang terjadi di karnaval di Brasil kalau nggak salah, ini pesta kostum begitu. Tapi kemudian ada saja orang, taunya dari mana kalau ini pesta kostum? Dilihat di belakangnya begitu. Ada orang yang memotret, senyum-senyum, nggak mungkin lah kalau ini benar-benar seperti azab atau seperti apa gitu. Oke, 7 alasan dibalik disinformasi. Nah, tadi alasan-alasan penggunaan hoax itu tadi adalah untuk jurnalisme yang lemah. Jadi memang wartawan atau krunya memang lemah begitu untuk memverifikasi. Buat lucu-lucuan bisa, untuk iseng, mungkin kalian iseng sengaja hoax, begitu, sengaja membuat provokasi ini juga bisa untuk memecah belah, untuk mempropaganda orang, untuk bergerak, untuk semacamnya itu. Kemudian partisanship, keperpihakan antara satu kubu dan lainnya begitu. Kemudian cari duit, clickbait, iklan, bisa gerakan politik, bisa juga propaganda. Jadi macam-macam lah alasan dibalik disinformasi tadi atau misinformasi tadi. Oke. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari teman-teman? Atau jangan-jangan ini karena online kan banyak yang bisa dilakukan ini. Kelihatannya... Ada 3 pertanyaan. Gimana? Ada Pak pertanyaan. Ada 3 pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Di room chat, yang pertama dari Mbak Dewi Saudatun Zaro. Mengenai berita oplas tadi, apakah ada penindaklanjutan kasus hoax tersebut, Pak? Ataukah justru dibiarkan sampai berita tersebut hilang seiring berjalannya waktu? Serta bagaimana pemerintah menindaklanjuti hal tersebut?
yang mana iklan tersebut berpusat dari pemerintah yang diputarbalikkan dari fakta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Begitu, Pak. Oke. Satu dulu ya, nanti lanjutnya ya. Oke, Pak, siap. Oke. Apakah ada tidak lanjut? Karena berita ini sudah terjadi lama, sebenarnya saya kurang tahu apakah ada tindak lanjut atau enggak, karena itu tidak terjadi di Indonesia. Ini terjadi di luar negeri, jadi di Taiwan kalau nggak salah, atau Hong Kong. Jadi kalian bisa cek sendiri di YouTube, ini ketika Hedieh kemudian mengklarifikasi berita itu. Jadi mengklarifikasi hal itu. Karena begini, karena itu juga menyebar di Indonesia begitu. Ada media-media yang menyebarkan di Indonesia, website. Nah, media-media itu bisa jadi mengcopy dari media asing atau mentranslatekan dari media asing. Bisa jadi ini tadi yang saya katakan misinformasi atau disinformasi. Ada yang kemudian sengaja begitu untuk membagikannya, ada yang kemudian tidak sengaja. Nah, mungkin yang sengaja ini adalah mereka-mereka yang mungkin mau mencari clickbait atau cari uang lah dari berita begitu supaya kliknya banyak, karena kliknya banyak kan iklannya pasti tinggi dan sebagainya macamnya. Atau ada media yang tidak tahu bahwa informasinya salah, tapi dia ikut menyebarkan begitu. Dianggapnya itu informasi yang benar karena ada bukti-bukti foto, ada kemudian cerita narasi dari media-media asing begitu. Jadi teman-teman harus tahu bahwa hal seperti ini mungkin terjadi disinformasi atau misinformasi secara bersamaan begitu. Yang saya harapkan teman-teman bisa memilahnya. Kalau ada informasi seperti ini yang kemudian datang di WA grup kalian atau langsung ke Japri ke kalian, dicek dulu, jangan langsung percaya. Itu yang paling pertama, dicek dulu, jangan langsung percaya. Karena bisa jadi itu informasi yang keliru atau menyimpang. Apakah harusnya ada tindakan dari pemerintah? Saya kira dalam dunia pers itu ada yang namanya Dewan Pers. Ketika berita itu mengalami disinformasi atau misinformasi atau kemudian menyebabkan suatu hal di masyarakat, misalnya kehebohan dan sebagainya, itu yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah mengadukannya ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers di sana akan melihat lagi, akan meng-cross-check ulang kepada media terkait, apakah medianya benar-benar valid. Karena saat ini untuk mendirikan sebuah media harus berupa PT, gitu, harus berupa perusahaan, tidak bisa langsung berdiri begitu. Untuk terverifikasi di Dewan Pers harus seperti itu. Ya, bisa kita mendirikan media sendiri, tapi disebut oleh awam media sosial begitu. Jadi ada Facebook, ada Instagram, ada webnya, tapi kemudian itu belum dikelola sebagai pers begitu. Karena untuk dikelola sebagai pers perlu verifikasi dari Dewan Pers, dan untuk Dewan Pers itu diperlukan proses yang cukup panjang. Salah satunya adalah perusahaan itu tadi. Setelah Dewan Pers melakukan, kalau itu terjadi di Indonesia ya, setelah Dewan Pers melakukan klarifikasi, cek dan recheck, nanti Dewan Pers akan mengeluarkan keputusan apakah kemudian media tersebut disanksi atau tidak, atau dibekukan atau seperti apa. Seperti itu. Jadi di media sendiri ada proses cek dan recheck yang ketat, tidak hanya di perusahaannya, tetapi juga di eksternal, dalam hal ini Dewan Pers yang selalu mengecek. Dan ini selalu ada masukan dari masyarakat. Oke, ada lagi Mbak Rahmi? Ada, Pak. Silahkan. Dari Mbak Haini Mustika, adakah undang-undang yang memuat tentang berita hoax? Pasal berapakah yang membahas mengenai hoax dan berapa lama hukumannya? Gitu, Pak. Oke. Saya perlu membaca lagi kalau itu, tapi yang jelas ada undang-undang pers begitu, ada undang-undang yang menjelaskan tentang kode etik jurnalistik begitu, bahwa kemudian seperti apa berita hoax harus harus dibaca atau harus dipahami begitu. Jadi karena kalau menurut
undang-undang pers begitu membagikan informasi ini yang keliru pun ini bisa dilakukan apa istilahnya tindakan begitu dalam hal ini oleh Dewan Pers yang akan membekukan beritanya dan sebagainya. Tapi seperti halnya kita bicara soal situs porno misalnya, web situs porno begitu yang di internet begitu, atau situs porno lah, apa situs-situs yang memuat film-film bajakan apa ya istilahnya, yaitu yang memuat film-film yang tidak resmi dari channel-channel resmi begitu. Itu kalau pemerintah membanet misalnya, memblokir itu, menutup situsnya, itu mereka akan mendaur ulang lagi begitu. Jadi ini yang pekerjaan yang cukup sulit dilakukan oleh misalnya dalam hal ini pemerintah begitu. Kalau harus menutup situs, dan kalaupun mereka menutup situs sebenarnya di sisi lain itu kan juga menghalangi demokrasi. Yang harus dilakukan adalah kemudian seperti mahasiswa-mahasiswa ini adalah menambah ilmu, mencerdaskan, memahami, lebih bijaksana dalam memahami berita. Jadi kalau misalnya dalam Pilpres kemarin yang ketika ada dua kubu yang saling berseteru gitu, teman-teman mungkin ada yang sudah masuk dalam apa namanya irama itu, kemudian terpecah mendukung A, kemudian yang satu mendukung B, kemudian tidak saling sapa dan sebagainya. Mungkin ada yang sudah seperti itu, atau yang melihat itu sebagai fenomena loh kok ngene sih, gitu. Nah, bisa terbukti di sekarang ketika kubu itu kemudian bersatu gitu. Terus pendukungnya mau kemana? Nah, dulu terjadi yang namanya hoax macam-macam di saat Pilpres kalau kalian tahu, dan itu sulit untuk membendungnya kecuali dengan kesadaran dan kebijaksanaan diri dari yang mendengar, yang menonton, yang melihat begitu. Kalau kita berorientasi pada aturan atau hukumnya, sebenarnya di negara ini semua aturan ada ya, semua aturan, bahkan aturan untuk misalnya yang kecil-kecil aja, misalnya di ITE itu sebenarnya kan transaksi elektronik kan tujuannya misalnya, tapi kemudian digunakan untuk ya orang nggak seneng ketika orang posting, orang nggak seneng ketika ada seseorang yang berkirim surat atau itu disebarkan di media tentang kondisi rumah sakit atau apartemen yang jelek. Nah, itu dianggap mencemarkan nama baik begitu. Dilaporkan oleh yang bersangkutan. Padahal tujuan dari Undang-Undang ITE sendiri bukan itu. Dan kalau kita bicara tentang aturan, itu akan kompleks sekali karena akan melibatkan aturannya sendiri begitu, akan melibatkan pemahaman soal aturan dalam hal ini pengacara, penegak hukum dan sebagai macamnya, masyarakat, juga pengamat gitu, dan juga soal penegakannya gitu. Itu akan sulit. Yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah belajar dan mencerdaskan dirinya supaya lebih bijaksana dan bisa memahami apakah ini hoax atau tidak, dan seperti itu. Mungkin kalau soal aturan bisa dibaca sendiri, bisa di search di Google, nanti akan ketahuan hal-hal yang bisa dilakukan karena perspektif akan hoax ini sangat luas begitu. Jadi apakah hoax dipahami dari pokoknya aku gak seneng karo berita ini kita sebut hoax gitu. Itu kan juga pernah terjadi dan dilaporkan oleh ke polisi dengan Undang-Undang ITE. Atau kalau mau lebih bijak sebenarnya semua produk jurnalistik itu harusnya diadukan ke Dewan Pers. Seperti itu. Mungkin Mbak Rahmi. Ada lagi Mbak Rahmi? Ini tadi berarti jawabannya dari Mas Fahmi sama Muhammad Masud kan tanya, gimana sih kita melaporkan kalau berita hoax, berarti bisa diadukan ke bagian pers, Pak. Dewan Pers. Juga bisa. Dewan Pers. Kalian search aja di Google Dewan Pers, di sana ada apa istilahnya? Ada channelnya untuk kemudian aduan dari masyarakat begitu. Jadi semua produk pers itu bisa diadukan ke sana. Cuma terkadang begini, pemahaman tentang hoax itu yang harus didalami begitu. Apakah hoax itu menurut kalian seperti apa? Jangan-jangan misalnya begini, kalian menganggap di pemerintahan itu ada korupsi, tapi kemudian ada berita yang mengatakan itu, oh di sana tidak ada korupsi.
Nah, terus itu dibilang hoax begitu. Jangan dulu, itu harus di cross check ke media lain atau dilihat dulu bagaimana pemberitaannya seperti apa begitu. Jadi ada koreksi yang jelas di sana sebelum kemudian dilaporkan atau diadukan ke Dewan Pers. Tapi secara umum kalau melihat berita-berita yang miss atau disinformasi yang terjadi di masyarakat, yang itu dikeluarkan oleh media, silahkan diadukan ke Dewan Pers sehingga bisa diklarifikasi atau dicek lebih lanjut atau disanksi jika memang kemudian menyalahi aturan yang ada. Mungkin seperti itu, Mbak. Selanjutnya dari Mbak Vinda sekalian sama Mas Muhammad Mansur, Pak. Silakan, Jadi bagaimana sih caranya kita mengetahui bahwa wartawan itu menulis berita itu hoax dan tidak ditunggangi oleh pihak tertentu? Kemudian kalau orang tersebut membuat hoax untuk mendapatkan uang, apakah bisa dipidanakan, Mbak? Oke. Yang pidana tadi ya, maksudnya apakah seseorang bisa dipidanakan? Bisa saja. Kalau saya berpendapat bisa saja itu dipidanakan karena pidana itu macam-macam kalau kalian tahu. Oh, uang pengen lapor ngene-ngene, dilapornya dek kene terus dipidana, itu bisa saja semua. Apakah kemudian tindakan tersebut dibenarkan atau tidak, itu nanti hukum yang menilai. Tapi orang sekarang kan pokoknya pengennya ya seperti pertanyaan teman-teman ini tadi, mungkin itu gambaran orang saat ini. Jadi ketika melihat sesuatu pokoknya pengennya dipenjara dan sebagainya macamnya. Dan apakah bisa? Bisa. Apakah kemudian ada aturannya? Ada. Kalau kalian mau mencari, kalau kalian mau berdiskusi dengan bagian hukum, misalnya teman-teman yang dari hukum, itu pasti akan ketemu begitu cara untuk memidanakan orang. Tapi yang harus dipahami adalah kemudian bagaimana hoax itu muncul dan bagaimana membacanya atau menyikapinya. Jadi, oke, saya mau lanjut ke slide ini. Yang pertama, melihat dari pertanyaan tadi, bagaimana cara mengecek berita hoax, itu bisa dicek dari alamat situsnya. Pertama, apakah situs itu kalian kenal atau enggak? Ini untuk teman-teman semua. Misalnya ada berita yang menyebar lewat WA Group, dicek dulu situsnya apa. Apakah kalian kenal enggak? Apakah familiar enggak? Apakah kalian pernah dengar misalnya Solo Post atau Jakarta Post atau Jawa Post atau Kompas atau Detik atau Kumparan atau macam-macam banyak web. Apakah kalian familiar? Kalau kalian familiar, bisa jadi beritanya oke, 70%, 80% itu benar. Tapi kalau kalian nggak familiar, ekspektasi kalian harus setidaknya 50-50. 50-50 ini benar atau enggak, itu enggak atau enggak. Kalau saya nggak kenal dengan situsnya, ya mungkin itu bohong gitu. Saya nggak percaya begitu. Kalau teman-teman yang belum tahu banyak media misalnya di Indonesia itu yang valid apa sih, yang bagus apa sih, itu mungkin ya 50-50 lah. Kalian harus curiga bahwa ini dari situs yang abal-abal begitu. Kemudian cek detail visual. Cek detail visual itu bisa dari macam-macam. Mungkin dari fotonya, mungkin dari desain webnya, mungkin dari macam-macam lah. Kalau ini di YouTube misalnya, kalian bisa cek misalnya beritanya soal kecelakaan pesawat di Indonesia. Ada pesawat jatuh dari atas kemudian menghantam tol begitu. Itu pernah terjadi dan itu dikatakan dari Indonesia begitu. Kalian harus cek. Dari mana ngeceknya? Caranya ngecek detail visual itu dari bentuk gedung-gedungnya. Dari bentuk mobil misalnya, dari plat mobil kalau kelihatan. Apakah itu plat mobil Indonesia atau bukan, atau itu gedung di Indonesia atau bukan. Lah kalau itu terlihat bukan, ini bukan mobil Indonesia, nggak ada mobil Indonesia kayak gini, atau platnya kuning, atau platnya oranye, terus ada namanya di platnya, ini bukan Indonesia. Lah itu bisa dicek di sana. Caranya mengecek secara visual.
Kemudian waspada jika terlalu banyak iklan pop up itu terutama yang sering muncul di halaman-halaman itu banyak sekali. Kalau iklannya masih dalam batas wajar, misalnya di dalam berita, di sana itu mungkin oke. Tapi kalau iklannya terus bermunculan banyak dan kita harus ngeklik satu, ngeklik dua, masih masuk iklan dan sebagainya, itu perlu dicurigai lah, diwaspadai. Bandingkan ciri-ciri pakem dengan media mainstream. Nah, itu maksudnya kalau media mainstream itu ada misalnya judul, subjudul, ada pengenggelan, ada penulisan nama, biasanya ada editornya siapa, penulis beritanya siapa, dan itu harus dilihat. Cek about us. About us itu soal media ini sebenarnya siapa pemretnya, siapa redakturnya, itu biasanya jelas kalau media asli. Kalau media abal-abal biasanya tidak jelas. Waspada dengan judul-judul sensasional. Nah, ini perlu juga diketahui. Kemudian cek berita ke situs-situs mainstream. Setelah kalian lihat, misalnya bisa diketik ulang tentang tema berita itu, apakah sudah sesuai atau enggak. Kalau memang sesuai, berarti artinya itu bisa jadi benar gitu. Mungkin mereka copy paste atau seperti apalah. Kemudian cek Google Reverse Image search pada foto utama. Ini juga penting. Kalau kalian tahu Google, di mode pencarian Google itu di sebelah kanan. Kalau kalian membuka di laptop atau kalian membuka di HP, tapi dicek di Google Image-nya, itu ada gambar foto, ada gambar kamera. Nah, kalau kalian tidak percaya bahwa itu benar, itu bisa dicek di sana fotonya. Apakah foto ini rekayasa atau enggak, itu nanti akan ada banyak sekali pilihan untuk melihat apakah itu benar atau enggak. Oke, sebagai contoh, ini ciri-ciri situs abal-abal lah, dramatis berlebihan, bahasanya dramatis, cekidot, Masya Allah, mengejutkan, viral, walaupun tidak semua ya, walaupun banyak media mainstream yang memakai ini juga, cuma ya harus diwaspadai kalau medianya nggak dikenal, kemudian judulnya seperti ini. Kemudian lokasi peristiwa tiap konten beda-beda. Nah, yang terakhir audiens diminta subscribe, like, dan share. Misalnya itu karena ada tujuan tertentu, intensi untuk mencari uang dari sana. Tapi nggak semua ya. Ini apa untuk mewaspadai aja. Oke. Selanjutnya kita lihat artikel ini. Nah, bagi yang tanya tadi, apakah bagaimana cara memverifikasi hoax atau enggak, bisa lihat tulisan ini. Bisa dibaca dulu. Kemudian kalau sudah silahkan ditanggapi apakah ini hoax atau nyata. Kalau hoax apanya yang hoax, kalau nyata apanya yang nyata, apakah semuanya hoax atau ada sebagian yang nyata dan bagaimana. Silahkan ditanggapi. Ada yang mau nanggapi? Pak, soalnya kan tadi ciri-cirinya itu ada yang pakai bahasa berlebihan. Itu bahasanya berlebihan itu subhanallah. Gitu. Oke. Siapa? Mbak Karina ya? Yang lain? Senyumnya juga berlebihan. Senyumnya juga berlebihan. Ada lagi? Foto pertama sama kedua beda. Foto minta di-share, Pak. Bantu sebarkan klik gambar gitu. Oke. Itu salah satu tandanya hoax. Ada lagi? Silakan yang lain kalau ada yang mau menanggapi apakah ini hoax atau enggak? Ini hoax, Pak, sepertinya. Soalnya dulu pernah viral di Instagram kalau yang sebenarnya itu adalah foto wanita non-Islam. Oke. Ceknya dari mana? Kalau kalian tidak klarifikasinya atau tidak kesaksiannya, cara mengeceknya ini dari mana? Oh enggak. Pertama ada yang bilang tadi dari judul yang bombastis, subhanallah.
Kemudian ada yang ini bantu sebarkan, klik gambar dan sebagainya macamnya. Ada lagi? Ada yang bilang dari foto? Ada lagi mungkin? Oke, saya bantu. Ini selain dari yang disebutkan teman-teman tadi benar, cara mengklarifikasinya dari judul Subhanallah, begitu wanita cantik muslim ini meninggal sambil tersenyum, kisah hidupnya sangat mengharukan. Apa wasiatnya? Bantu sebarkan. Nah, itu bisa dilihat sebagai awal untuk menelaah apakah ini hoax atau enggak. Nah, yang kedua, itu bisa dilihat dari yang menyebarkan. Apakah kalian lihat ini, pecinta dakwah ini? Nah, kalau kalian lihat ini, apakah kalian kenal? Nah, yang kedua, websitenya, com-nya, situsnya, ayatdakwah.com. Apakah ini media yang kalian kenal sebelumnya? Nah, kalau kalian tidak kenal, kalian harus waspada dan mengecek berita ini ke selanjutnya. Begitu. Lalu bagaimana cara mengeceknya? Tadi seperti yang saya katakan di akhir, adalah melalui ini, Google Reverse Image. Nah, itu bisa kelihatan nanti ketika kalian foto, ada berita, ada fotonya. Nah, di foto itu kalian save, kemudian kalian cari lagi di Google Image. Nah, kalian buka Google Image, ada gambar kamera di sana, upload fotonya, kemudian search. Nah, nanti teman-teman setelah ini mungkin bisa coba di rumah untuk mencari, oh ini foto ini cocok dengan apa aja ya, gitu. Kalau memang ada banyak gambar yang cocok, kalian lihat beberapa media yang kalian kenal. Misalnya kalau media internasional, misalnya New York Times, gitu, ada misalnya AP Picture atau macam-macam lah yang bisa kalian lihat di sana. Kalau itu kemudian menjelaskan sesuatu, ya seharusnya kalian lebih percaya itu daripada media yang belum kalian percaya. Jadi kalau klarifikasinya nanti kalian bisa cek sendiri siapa wanita ini, apakah dia memang benar-benar tersenyum, apakah dia kemudian adalah muslim, benar-benar muslim begitu karena berhijab dan sebagainya macamnya, atau dia seorang biarawati. Kalian bisa cek nanti di internet. Misalnya dengan cara mencari misalnya wanita meninggal tersenyum, muncul fotonya, kalian cek lihat. Itu seperti apa sebenarnya berita yang asli. Dan mengapa ada orang kemudian me-frame seolah-olah terjadinya seperti ini. Nanti kalian supaya bisa belajar sendiri dari sana. Oke, next. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Silakan. Bentar. Ada? Ada dari Mas Ahmad Muna'am Abror dari Tadris Matematika. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya media penyiaran berfungsi sebagai alat penyebaran informasi kepada masyarakat untuk menambah wawasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat mengetahui situasi di sekitarnya. Namun belakangan ini banyak media penyiaran yang dipengaruhi oleh kepentingan politik untuk meningkatkan nilai elektabilitas. Sebagai seorang jurnalis, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut dan bagaimana caranya seorang jurnalis dalam mengatasi hal tersebut, Pak? Terima kasih. Sebentar. Ini tadi yang dipersoalkan berarti berita untuk mengangkat elektabilitas atau gimana? Oke. Banyak media penyiaran yang dipengaruhi oleh kepentingan politik untuk meningkatkan nilai elektabilitas. Lah, jurnalis itu menanggapinya gimana, Pak? Gitu. Betul. Oke. Terima kasih. Dari Mas siapa tadi? Ahmad Muna'am Abror. Mas Ahmad ya. Ini begini, Mas. Soal preferensi politik sebuah media itu sebenarnya saya melihat tidak bisa dihindari. Apakah kemudian berpihak, misalnya kita bagi antara apa istilahnya oposisi atau koalisi begitu. Itu kita tidak bisa menghindari, kita bisa melihat di dunia nyata, oh kelihatannya media ini memihak ini, oh kelihatannya ini memihak yang ini, oh ya seperti itu. Memang gitu. Cuma sebagai jurnalis kita harus berdiri, harus saya katakan di sini bukan netral. Karena kalau kita netral, kita nggak berpihak. Kalau kita melihat
misalnya ada rumah reot begitu di sebuah tengah kota yang akan digusur untuk pembangunan misalnya rumah sakit, kita nggak boleh netral. Kalau kita netral, kita nggak memihak, kita nggak berdiri ada di salah satu sisi begitu. Maaf, suara pesawat kedengeran nggak? Maaf. Kita tidak berdiri di satu sisi. Maksudnya seperti ini. Mengapa jurnalis itu tidak boleh netral? Karena kita harus memiliki keyakinan atas berita kita. Apakah berita kita itu yakin kita perjuangkan atau tidak? Yang harus dilakukan adalah berdiri secara independen. Mas Ahmad tadi bertanya soal bagaimana jika ini digunakan untuk kepentingan politik, untuk memengaruhi suara pemilih, dan sebagainya macamnya. Jurnalis itu harus independen. Dia boleh memihak, tapi memihak siapa? Misalnya memihak yang menurut dia itu jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat misalnya. Misalnya soal pembangunan rumah sakit. Di sebuah lingkungan ketika ada rumah reot, dihuni oleh orang tua jompo begitu, kemudian harus tergusur gara-gara rumah sakit. Sementara karena rumah itu tidak memiliki sertifikat, akhirnya si nenek itu tidak memiliki ganti rugi yang sepadan begitu, yang layak begitu. Nah, di sini wartawan jurnalisnya harus memilih. Di satu sisi rumah sakit ini dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Di sisi yang lain ada seorang warga jompo yang juga butuh pertolongan begitu, butuh dulian. Nah, ini artinya harus memihak apakah memperjuangkan si orang tuanya dalam hal ini si wanita tadi, atau harus memperjuangkan rumah sakitnya supaya tetap berdiri gitu. Jadi harus memihak gitu. Apakah bisa keduanya? Bisa saja gitu. Cuma terkadang ketika kita memilih sesuatu itu memang menimbulkan pro dan kontra. Itu pertama. Yang kedua, harus dibedakan kemudian di media itu apakah berita tersebut adalah berita yang murni pemberitaan dan berita yang mengandung advertorial atau iklan. Bisa jadi kemudian yang Mas Ahmad sebutkan tadi adalah berita-berita yang iklan. Mungkin dari orangnya atau kita anggap misalnya politisi yang mau mencalon sebagai anggota dewan misalnya, kemudian dia beriklan. Istilahnya bekerjasama dengan media tersebut untuk menampilkan dirinya supaya dimuat di media, sehingga kemudian dia dikenal masyarakat. Karena ini hubungan yang mutualisme. Di satu sisi, insan pers itu adalah pilar demokrasi yang tidak didanai oleh negara begitu. Sementara yang eksekutif dalam hal ini pemerintah didanai oleh negara dapat APBD. Yang legislatif, yang anggota dewan itu juga didanai oleh pemerintah, didanai oleh negara begitu dapat APBN, APBD begitu. Ada juga yang yudikatif, hakim, jaksa, kepolisian itu juga mendapat istilahnya anggaran dari pemerintah. Sementara media sebagai pilar demokrasi juga itu tidak mendapat asupan anggaran dari pemerintah sehingga harus mencari sendiri. Mencarinya dari mana? Ya dari dunia advertorial. Kalau kalian lihat TV ada iklan, kalau kalian lihat YouTube ada iklannya, ya mencari uangnya di sana. Dan hubungannya bisa mutualisme, misalnya ada politisi yang mencari iklan, mencari suara begitu, mencari agar dia elektabilitasnya naik atau menjaring banyak voters begitu. Nah, itu caranya dengan beriklan ke media. Jadi memang harus dibedakan misalnya apakah ini benar-benar nanti si politisi ini beriklan atau calon wali kota ini beriklan ke sini sehingga diliput terus itu dengan berita yang benar-benar berita. Memang idealnya itu wartawan harus independen itu tadi. Kalau wartawannya harus independen, tapi perusahaan medianya ini kemudian memang bisa memihak ke salah satu sisi seperti itu. Mungkin seperti itu. Ada yang lain atau masih mau ditanyakan lagi soal itu? Tapi
Ada lagi? Silakan Mbak Rami atau yang Ada, lain. Pak. Dari Mas Wahyudi Saputra Irawan, jurusan program studi agama Islam. Bagaimana detailnya dari konten aspal dan seperti apa konten tersebut dalam hoax misinformasi, gitu Pak? Oke. Tidak bisa dipungkiri bahwa di dunia online saat ini pembaca atau apa nyebutnya viewers atau subscribers itu sering menjadi apa dalam tanda kutip Tuhannya begitu. Jadi berita apakah baik atau tidak dalam algoritma online itu dinilai dari apakah berita tersebut menjangkau banyak orang atau tidak. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah kemudian membuat clickbait begitu. Judul-judul yang memungkinkan orang untuk mengeklik. Nah, yang saya contohkan dua ini tergolong hal yang masih wajar. Misalnya begini, misalnya di sebuah kampung begitu ada seseorang bernama Aldebaran begitu. Nah, misalnya seperti itu. Ada seseorang bernama Aldebaran dan pacarnya bernama Andin. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian wartawannya nggak akan sulit gitu untuk menulis Aldebaran dan Andin ditangkap polisi gara-gara mengkonsumsi double L, misalnya seperti itu. Nah, orang pasti akan mengasosiasikan Aldebaran dan Andin ini pada film yang lagi viral belakangan ini, misalnya film apa itu sinetron Ikatan Cinta. Nah, itu bisa berkorelasi di situ. Padahal itu namanya memang benar Aldebaran dan Andin begitu. Dan itu tidak bisa disalahkan ketika nama orangnya memang benar itu. Kan bisa saja nama orang kembar begitu. Banyak orang namanya Rano Karno, Ariel, atau misalnya Denny Cagur atau Vincent begitu, Rompis begitu. Lah itu bisa saja ditemui di mana-mana. Dan kalau itu ternyata memang sama dan itu bisa saja digunakan. Tapi kemudian ada konten-konten aspal yang menjebak begitu. Misalnya kayak seperti ini, kalau kemudian hanya ditampilkan dalam screenshot. Nah, kalau tidak ditampilkan dalam bentuk link, nah itu bisa menyesatkan karena bisa jadi orang yang saya tadi mengkategorikan teman-teman semua ini grade A, yang grade C ke bawah, C, D, E yang tidak terpapar informasi, kurang pengetahuan dan sebagainya macamnya itu nanti akan mudah terprovokasi. Wah, ternyata Ariel dicekel tenan toh karena nyambuk karena materi wong. Nah, seperti itu akan membuat orang lain sesat begitu kalau itu ditampilkan dalam bentuk klik. Pengalaman saya kalau melihat, saya kan bisa melihat misalnya di web itu berapa yang ngeklik, terus diklik dari mana, dan sebagainya. Walaupun orangnya nggak kelihatan ya. Tapi kalau saya melihat misalnya seperti ini. Saya posting berita di Facebooknya Radar Kediri misalnya, itu yang komen ribuan, yang komen banyak banget. Yang ngeklik, kan saya bisa tahu itu. Kalau teman-teman yang sekedar pembaca kan tidak tahu. Saya sebagai admin misalnya bisa melihat sampai ke dalam-dalam, yang ngeklik ternyata cuma 100 begitu. Artinya 1000 orang yang berkomentar itu, yang ngeklik kadang cuma 10, kadang cuma 100. Artinya yang baca beritanya secara lengkap itu sedikit sekali. Nah, dari 10.000 itu kadang cuma 100 atau 200 yang ngeklik berita. Artinya apa? Artinya orang sudah berani berkomentar walaupun tidak tahu beritanya. Saya yakin begitu, teman-teman yang ada di sini pasti akan ngecek dulu gitu, beritanya apa gitu. Diklik dulu, kemudian dilihat, dibaca, oh ternyata seperti ini begitu. Judulnya boleh begitu, tapi bisa jadi judul itu belum menceritakan seluruh isi berita atau kalian salah memahami begitu. Harus diklik dulu, harus dilihat dulu. Karena ya pengalaman saya di online begitu, di digital begitu, orang bisa komen macam-macam di Facebook, orang bisa komen macam-macam di Instagram, misalnya di WhatsApp dan sebagainya, Japri dan sebagainya macamnya, tapi ternyata belum ngeklik. Kalau diberitahu, lah, sampean sudah tahu belum beritanya seperti apa, isi di dalamnya seperti apa, itu ternyata juga
banyak yang tidak tahu begitu. Ya, itu yang perlu diantisipasi, atau kemudian teman-teman yang memiliki grade A ini, yang sudah terpapar informasi, sudah tahu, banyak ikut seminar, sudah kuliah, berbagai macam mata kuliah begitu, itu menurut saya akan lebih bijaksana dalam melihat berita, tidak asal mengkomentari dengan hanya melihat judul saja. Jadi harus juga dilihat isinya. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin bisa tanya langsung. Nggak usah lewat Mbak Fahmi, mungkin bisa tanya langsung. Tapi maaf Pak, ini waktunya sudah hampir habis, kurang 4 menit lagi, udah jam 10. Oke. Kita akhiri dengan apa ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Saya hanya ingin berpesan pada teman-teman. Saya harapkan teman-teman bisa mengikuti apa ini namanya kelas jurnalistik. Apa namanya? Sekolah literasi. Sekolah literasi ya di forum bidik misi ini dari mahasiswa IAIN Kediri ini. Saya harapkan bisa dipelajari semuanya, karena saya lihat itu materi-materinya bagus sekali. Ini adalah materi-materi yang diajarkan ketika kalian pertama kali menjadi wartawan. Karena di Radar Kediri misalnya, wartawan itu tidak hanya berasal dari teman-teman yang jurusan komunikasi atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya, bukan dari teman-teman yang hanya jurusan itu. Ada teman-teman yang berasal dari, misalnya di Radar Kediri ada jurusan teknik industri, begitu, ada dari jurusan hukum, ada dari jurusan politik seperti saya, ada yang dari jurusan macam-macam pokoknya, ada jurusan pertanian, bahkan ada jurusan geologi, bahkan juga ada. Jadi kalau teman-teman mau belajar soal menulis, apalagi menulis berita, yang penting harus diingat adalah kalian harus memiliki apa istilahnya, kemauan untuk mencari hal-hal baru, kemauan untuk memverifikasi, karena nanti kalian akan diajari di kelas literasi ini, sekolah literasi ini, bagaimana untuk memverifikasi berita supaya kemudian itu benar-benar valid. Berapa orang yang harus dikonfirmasi, siapa saja, tentu ada rumusnya 5W1H, dan nanti akan dijelaskan oleh teman-teman sekalian di pertemuan-pertemuan selanjutnya setelah ini. Kalian nanti juga bisa main-main misalnya ke Radar Kediri atau ke rumah saya, atau menghubungi saya lewat WA, nanti nomornya bisa dicatat di teman-teman panitia. Seperti apa kemudian harus menulis dan sebagainya macamnya. Di luar forum ini kalian bisa berkomunikasi lah dengan kita semua. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku diharapkan untuk teman-teman untuk membuka semua kameranya, kita foto bareng. Sama, jangan lupa absen ya. Link sudah saya kirim. Hai. Assalamualaikum, absennya di mana kalau boleh tahu? Di kolom komentar. Di room chat Kak, ada linknya. Nah, kalau di grup nanti ada yang nggak ikut absen juga. Berarti di sini ya Kak ya? Oke. Di sini diharapkan untuk semuanya on cam. Oke teman-teman, saya minta izin keluar dulu ya. Baik, Pak. Apa mau foto dulu ini? Foto bareng dulu, Pak. Foto dulu, Pak. Foto virtual. Foto bareng. Dulu Pak, sebentar Pak. Oke. Kita foto gaya gini ya, salam literasi. L ini, L.
Pagar rusak. Sudah belum? Oke, sudah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sama-sama Pak, Sampai terima jumpa kasih kembali. lagi di lain kesempatan. Siap Pak. Sama-sama, Pak. Oke. Lihat di Bye-bye. jalan. Oke, saya serahkan ke moderator. Pak, boleh minta linknya kembali, Pak. Boleh minta kirim ulang linknya. Ya. Ya. Silahkan absen, jangan lupa absensi. Mas, gimana? Berikan contoh absennya, Mas. Absensinya di link Google Form. Untuk link sudah saya kirim. Minta linknya, Mas. Sudah saya kirimkan di kolom komentar. Saya kirim ulang ya. Belum masuk, Mas. Mohon untuk di-share di grup. Ya, dikirim ulang. Linknya belum ada. Di grup. Oke. Apa ini mana? Yes. Uangnya sinyalnya. Oke. Saya serahkan ke Mbak moderator untuk menutup acara. Saya serahkan ke Mbak Hari. Sudah absen semuanya? Gimana Mas Ahmad? Ya, siap. Masih nulis. Lebih lagi Mas Ar. Siapa itu Jamie? Ada yang terkendala masalah absen? Oke, mungkin untuk Mbak Rami bisa ditutup. Untuk bagian link pengumpulan tugas itu diisi apa ya, Kak? Tutup aja ya. Untuk pertanyaan WA, gimana? Baik. Oke, sebentar ya. Masih ditanyakan. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Gimana? Terkait dengan pengumpulan tugas, ini masih diedit, jadi nanti kita cukup mengumpulkan tugas di akhir acara saja.
Jadi tugas bisa dikumpulkan waktu sekolah literasi besok. Gimana teman-teman? Udah jelas belum? Tapi ini nggak bisa disubmit kalau belum diisi, Kak, yang bagian pengumpulan tugas. Oke, sebentar ya, saya kirimkan link terbaru tanpa pengumpulan tugas. Oke, Kak. Ini. Ini belum datang. Sudah, silahkan diklik kembali. Jangan difoto ya. Kiriman di HP ku aja. Oh iya, aku cuman belum kenal aku ya. Terpesona. Gimana teman-teman? Udah clear semuanya?